Kabupaten Aceh Barat, Bapak Ketua Komisi D beserta anggota yang mewakili Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili Bapak Asisten 2, Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan, serta tim, dan juga Bapak-Bapak wartawan yang telah berhadir pada hari ini. Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi dalam SOP, tugas utama seorang bidan adalah memberikan asuhan kebidanan. Dalam hari ini juga asuhan persalinan dan juga termasuk asuhan pelayanan nifas dan bayi baru lahir. Dalam kasus ini, bidan sudah melaksanakan tugasnya, hanya memang terkendala di sini kan dua pihak, Pak, antara yang memberi pelayanan dengan penerima pelayanan. Memang kendala terbesar kami perlu laporkan di sini bahwa Kecamatan Pantondre merupakan penyumbang setiap tahunnya kasus persalinan yang ditolong oleh Mabelin. Kita Aceh Barat sudah melakukan langkah strategis dalam penanganan Mabelin ini. Mereka kita ajak bermitra, berpartner, bekerja sama dalam posisi sejajar, Pak, tapi yang di depan adalah bidan. Makanya kadang-kadang di kampung dikatakan mereka adalah bidan kampung. Tapi kita memberi penghormatan dengan memberikan nama Mabelin. Jadi 98% Mabelin di Kabupaten Aceh Barat itu sudah bermitra dengan kita. Itu salah satu langkah yang kita lakukan. Sampai dengan tahun 2015 awal itu mereka sudah dilatih sebelumnya. Sehingga mereka juga diberitahu peran dan tugas serta fungsi mereka itu di mana, begitu juga dengan bidan. Nah, dalam kasus ini tadi ada disampaikan bahwa sekarang tidak boleh ditolong di rumah. Benar, Pak, karena dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan menuai kesakitan dan kematian itu karena sarana yang tidak standar kalau ditolong di rumah. Termasuk juga sekarang Polides, pondok bersalin desa itu tidak masuk sebagai sarana kesehatan lagi karena juga dianggap tidak standar dan sering menuai masalah-masalah kematian, berujung kematian. Jadi pada pasien ini kita melihat dari awal bidan sudah melakukan tugasnya untuk melakukan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Sudah terjaring dan sudah dilakukan ANC beberapa kali dalam arti pemeriksaan kehamilan. Hanya yang menjadi catatan kami adalah karena memang pasien ini menolak untuk lebih sering datang ke fasilitas kesehatan, sehingga ada beberapa kali dari wawancara kami dengan bidan dan bidan koordinator itu dilakukannya pemeriksaan kehamilannya di rumah. Yang jelas ini kurang standar pelayanan yang bisa diberikan sesuai dengan antenatal care 10T. Ini juga menjadi kendala karena terakhir baru kemudian terdeteksi bahwa kalau dari perkiraan haid terakhir dia mengatakan sudah masuk baru 8 bulan, tapi dari hasil pemeriksaan itu sudah lebih. Kebetulan pasien juga tidak mengingat persis haid terakhir, sehingga juga tidak memungkinkan tenaga kesehatan untuk memastikan tanggal kira-kira persalinannya. Ini yang membuat juga jadinya miss. Ditambah lagi ini merupakan hamil pertama, sehingga pada saat hamil pertama lebih banyak kasusnya itu adalah mundur seminggu sampai dengan 10 hari dari taksiran tanggal persalinan. Tapi kebetulan bayi yang dilahirkan oleh Ibu Dinda ini memang ukurannya lebih kecil daripada normal. Jadi pada saat pemeriksaan terakhir dilakukan juga di puskesmas, kami sudah juga menanyakan kenapa dilakukan di rumah, bukan puskesmas, kenapa di rumah tidak di puskesmas, karena memang beberapa kali Bu Sofi lah yang datang ke rumah, jadi bidan desa ke rumah, tapi karena ibu hamilnya sendiri tidak datang ke puskesmas. Dan ada satu tadi yang disampaikan pada pemeriksaan terakhir mereka sudah menduga adanya kelainan letak, walaupun tidak bisa mengatakan secara pasti. Kami mengejar, kenapa tidak langsung mengatakan kepada ibu hamil bahwa ini kemungkinan adalah kelainan letak, karena kalau kelainan letak itu berarti risiko tinggi. Walaupun semua kehamilan itu beresiko, tapi kalau dia ada beberapa faktor risiko tinggi, itu lebih tinggi lagi resikonya. Karena ternyata taksirannya bayinya itu kecil. Bayinya itu kecil, dan pada saat pemeriksaan perabaan yang dilakukan di rumah dengan sarana yang terbatas, kok sudah taksiran masuk 9 bulan, bayi belum sampai di pintu atas panggul. Jadi ada beberapa kemungkinan termasuk kelainan letak dan juga ukuran bayi yang kecil. Jadi analisa dari bidan desa dan bidan koordinator di sini sudah masuk
ya sesuai dengan standar, begitu juga dengan fasilitas yang ada di rumah. Nah, pada saat pelayanan di Puskesmas Mentulang sejak tahun 2015 kita latih SDM-nya, kemudian fasilitasnya dilengkapi. Di tahun 2016 itu Puskesmas Mentulang sudah menjadi Puskesmas Poner, pelayanan obstetrik emergensi dasar, sehingga dia bisa melakukan pelayanan persalinan, kehamilan, nifas yang lebih dibandingkan puskesmas rawat inap lainnya. Ada tadi yang tidak disampaikan bahwa pada saat terakhir, tolong dihubungi saya kalau sudah ada tanda-tanda persalinan. Itu tadi Bidan Sofi tidak menyampaikan, tapi pada saat AMP, audit maternal kemarin pada kami, itu ada dalam catatan kami. Kemudian yang dipanggil adalah Mak Belin atau dukun. Di sini Mak Belin menolong persalinan dalam kronologisnya. Cuman pada saat kelihatan di pintu lahir jempol, kaki bayi, di situ Mak Belin kemudian menolak melakukan pertolongan. Saat itulah baru dibawa ke puskesmas. Dan proseduralnya di puskesmas, kasus apapun sebenarnya, apalagi itu dalam puskesmas Poner, bisa memberikan pertolongan pertama yang ini sangat berakibat pada dampak penanganan di rumah sakit. Mestinya ibu didampingi, protapnya adalah ibu didampingi, dikirim oleh mobil ambulan yang mempunyai fasilitas lebih dibandingkan mobil pribadi, kemudian didampingi oleh tenaga kesehatan minimal bidan untuk pasien yang mau bersalin, tapi ini kan tidak bisa didampingi. Kemudian mestinya diturunkan dulu untuk melihat kasusnya sejauh mana, sehingga pergi ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan dan juga penanganan minimal untuk dipasang infus dan oksigen. Hal ini salah satu imbasnya adalah kita berkoordinasi dengan rumah sakit, kenapa ditolong di mobil pribadi, tidak diturunkan setelah sampai di rumah sakit, karena tidak memungkinkan lagi. Tidak memungkinkan lagi. Kalau tadi dikatakan bahwa cepat sekali taksirannya lahirnya, karena memang sudah bukaan lengkap, kaki di bawah, malah itu kalau letaknya normal sudah keluar kesembuhannya. Kalau dilihat dari jam-jamnya, walaupun ini adalah primi kehamilan pertama, tapi karena bayi memang yang lebih kecil daripada ukuran normalnya, sehingga bisa lebih cepat. Di jalan tadi sudah keluar tangan dan kaki dan pinggang. Salah satu indikasi mutlak persalinan lintang sungsang dengan letak kaki murni itu adalah operasi, karena memang tidak mungkin lewat bawah, karena sangkutnya adalah di bahu. Sudah pasti ada dua bagian besar, bahu, lewat bahu, kepala sangkutnya di situ. Jadi kemarin rumah sakit mengatakan ditolong di tempat di dalam mobil karena kita menyelamatkan si ibu. Karena bayi memang sudah beberapa menit gitu, dan memang dikatakan sejak lahir sudah tidak ada lagi tanda-tanda penghidupan seperti itu. Jadi memang banyak faktor di dalamnya. Kami mengakui mungkin ini juga ada kelalaian dari kita. Dalam hal ini mungkin masyarakat memang perlu edukasi yang lebih, walaupun pemahaman masyarakat memang berbeda-beda, dan inform konsen memang tidak sempat untuk diminta ditandatangani. Inform konsen harusnya ditandatangani menerima atau menolak tindakan apapun dari tenaga kesehatan. Mengenai keberadaan bidan di desa, sebenarnya kita sudah sampaikan secara tertulis ke Pak Kadis, mungkin ingat Kepala Puskesmas juga beberapa bulan yang lalu menandatangani MOU bahwa bidan berada di desa 1 kali 24 jam, 7 kali seminggu, sebulan penuh. Hanya kita mengerti bahwa manusia biasa juga, jika ada keperluan apapun, meminta izin kepada Pak Kecik, bidan koordinator dan Kepala Puskesmas. Bukannya tidak diizinkan, tapi dengan kata lain untuk mengambil tenaga lain untuk menggantikan posisinya di desa tersebut memberikan pelayanan, sehingga tidak adanya miss tenaga pelayanan pada saat dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak akan mempersulitkan guru supaya ada SDM-nya. Bagaimana perkembangan daerah orang harus kita terapkan di daerah kita juga berkembang. Mohon Pak Kadis, saya sekali lagi